Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme kerja dari fase dienol. Fase dienol adalah steroid neuroaktif sintetik yang mengatur dan memodifikasi dari aktivitas somatosensori melalui mekanisme non-genomik yang berinteraksi dengan reseptor membran. Digunakan untuk pengobatan SAD atau Social Anxiety Disorder dengan mengaktifkan reseptor perifer di bulbus olfactorius. Lalu akan memodulasi terjadinya olfactorius amigdala. Hal ini menyebabkan aktivitas sistem saraf otonom simpatik merangsang terjadinya gairah dan akan menghasilkan efek ansiolitik yang cepat. Secara farmakologis, fase dienol beraktivitas langsung di neuron otak, yang dimana ketika dia beraktivitas langsung di neuron otak, durasi kerja obatnya lebih singkat dan cepat. Pemberian fase dienol ini secara intranasal atau seperti hidung, yang dimana dapat mengatur sistem sirkuit saraf penciuman amigdala sehingga dapat melemahkan neuron sistem saraf otonomik, sistem saraf, dan juga terjadi potensiasi reseptor GABA di otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dari gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu genetika. Contohnya yaitu riwayat keluarga yang positif memiliki gangguan kecemasan. Yang kedua yaitu faktor jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini berkaitan dengan faktor hormonal. Yang ketiga yaitu ada teori biologis, di mana teori biologis ini masih dalam tahap penelitian. Gangguan kecemasan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, GABA, dan juga norepinefrin. Selain itu, gangguan kecemasan disebabkan karena modulasi korteks prefrontal dari amigdala yang terganggu, di mana nanti amigdala dia akan mengirim sinyal kepada hipotalamus dan dia akan mengaktifkan proses keadaan cemas. Amigdala adalah bagian dari otak yang berfungsi sebagai detektor dari bahaya dan memerankan penting dalam keadaan gangguan kecemasan ini. Ketika diberikan secara intranasal, fase dienol dapat mengaktifkan reseptor neuron chemosensori hidung perifer. Hal tersebut dapat mengaktifkan subset neuron di bulbus olfactorius. Kemudian, subset neuron tersebut dapat terhubung ke sirkuit saraf di amigdala limbik yang terlibat langsung dengan patofisiologi SAD, GAD, PTSD, dan gangguan kecemasan lainnya, serta gangguan suasana hati. Obat yang paling efektif yang menargetkan sirkuit saraf penciuman amigdala untuk menurunkan kecemasan adalah benzodiazepin. Benzodiazepin seperti alprazolam bekerja dengan mengikat reseptor GABA yang kemudian dapat meningkatkan efek penghambatan GABA. Penghambatan tersebut mengarah pada penurunan aktivitas neuron di amigdala yang terlibat dalam pemrosesan rasa takut dan kecemasan. Di Indonesia, alprazolam digunakan sebagai lini kedua dalam pengobatan gangguan kecemasan. Hingga saat ini, bentuk sediaan alprazolam yang masih beredar di Indonesia berupa tablet saja. Sedangkan bentuk sediaan fase dienol yang sudah dirancang oleh perusahaan Vistagen Therapeutics dari Amerika Serikat sudah berupa nasal spray. Untuk hasil studi fase dienol, studi fase 1, pilot studi pada 28 wanita yang mengalami gangguan kecemasan. Fase dienol dioleskan secara topikal ke kemoreseptor hidung secara signifikan. Lalu fase dienol akan mengurangi kecemasan yang diukur dengan skala kecemasan Hamilton dan POVI dalam waktu 30 menit dan efeknya berlangsung selama 1 jam. Lalu lanjut ke studi fase 2, fase dienol dapat ditoleransi dengan baik secara signifikan, mengurangi kecemasan selama berbicara di depan umum dan challenge interaksi sosial dibanding placebo, dievaluasi oleh pengurangan skor subjektif Units of Distress Scale. Lalu lanjut ke studi fase 3, Palisade 1, fase dienol tidak mencapai primary endpoint yang diukur dengan subjective Units of Distress Scale, namun profil tolerabilitas menguntungkan dan konsisten dengan hasil sebelumnya. Lalu lanjut ke Palisade 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa fase dienol secara signifikan mengurangi rata-rata skor subjective Units of Distress Scale, mengurangi kecemasan selama berbicara di depan umum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan menginisiasi mempersiapkan uji coba Palisade 3 pada paruh pertama tahun 2024 untuk evaluasi kemajuran, keamanan, dan tolerabilitas. Fase dienol
berpotensi sebagai lini pertama karena kemampuannya mengurangi kecemasan sekaligus membantu mengurangi keparahan social anxiety disorder dari waktu ke waktu dan menunjukkan penurunan skor subjective units of distress scale yang cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari obat fasedienol. Untuk obat fasedienol sendiri, efek samping yang terjadi cenderung ringan dan juga jarang sekali dilaporkan. Efek samping yang seringkali dikeluhkan oleh pasien seperti sakit kepala dan juga gangguan gastrointestin. Namun pada beberapa pasien juga dapat merasakan efek samping lainnya seperti mual, tersumbat, dan juga nyeri orofaring. Tapi selain beberapa efek samping tersebut, tidak ada efek samping yang lebih buruk yang dapat diamati atau dimonitori secara klinis. Jadi kesimpulannya, untuk efek samping obat fasedienol masih tergolong ringan atau juga sedang. Untuk angka pelaporan dari efek samping penggunaan obat fasedienol masih rendah, yaitu di bawah 2%.